Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Seno 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang. Spesial kali ini destinasi wisata. Dan kali ini Kalista Apsari berada di wisata edukasi Desa Bahasa dan Kampung Inggris Borobudur. Dan tentunya Kalista Apsari nggak sendirian, bersama dengan narasumber yang sudah hadir kali ini di wisata edukasi Desa Bahasa ini. Selamat siang, langsung kita sapa. Ada Bapak Hani Sutrisno yang kita kenal sebagai Mr. Hani. Selamat siang, Mr. Hani. Selamat siang Mbak Sari. Apa kabar, Mr. Hani? Alhamdulillah sehat. Tambah ditanya sama Mbak Sari lebih sehat lagi. Waduh, mantap sekali. Tadi kelihatannya batuk tapi udah terus sembuh nih karena ketemu Kalista. Mungkin karena Mbak ya karena ketemu dengan Mbak tadi batuknya agak malu mungkin. Oke, siap. Oke, dan sahabat Gemilang, kali ini destinasi wisata kali ini bertempat di Dusun Paraan, Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Ya, kira-kira sekitar 2-3 km dari Candi Borobudur ya, Mr. Han. Betul sekali, kurang lebih 3 kilo. Oke. Kalau lewat jalan tikus ada terabas itu paling 2,5 kilo. Oke. Jadi udah pernah ngukur juga ya? Kalau ngukur badan sudah nih, ngukur gitu. Kalau ngukur jalan janganlah. Itu gatal. Oh gatal ya? Iya. Bukan ngukur jangan ya. Oke. Oke, langsung aja nih Mr. Hani. Sebenarnya wisata edukasi Desa Bahasa dan Kampung Inggris Borobudur ini apa sih? Mungkin sahabat Gemilang juga belum tahu, monggo dijelaskan. Oke, untuk sahabat Gemilang, tapi kalau Mbak Sari sini udah tahu belum? Dari apa judulnya aja, Desa Bahasa dan Kampung Inggris. Iya. Ya mungkin sedikit ya. Sedikit taunya tahu, ya. sedikit taunya cuma ya di sini belajar edukasi bahasa Inggris gitu. Oke. Tapi sebelumnya perkenalan dulu dong, Mr. Hani itu siapa di sini? Silakan. Oke. Nama saya Mr. Madu ya. Madu bahasa Inggrisnya Hani. Berarti manis kan? Oh, kelihatan aja. Ini kan kalau di Amerika ini adiknya Obama. Oh iya. Ya kan? Iya. Ya. Jadi Madu in English Honey. The last name or the complete name is the Vice of the President in before 1998. Jadi sebelum 98 wakil presidennya itu, atau mungkin sebelum Habibie, yaitu Tri Sutrisno. Nah, Sutrisno dipanggil jadi Hani Sutrisno. Oke, mantap. Tapi panggilnya boleh Hani, boleh Sutris, boleh Sino. Tapi jangan dibilang Mr. Stress. Kan udah ada no-nya ya. Sambil biar aja lah. Iya, Karena kalau nanti langsung nama saya Hani Sutrisno kayak terlalu kaku sih. Iya, oke. Itu tadi saya, alhamdulillah dari sekarang sampai dulu istri satu. Nah, Itu aja lah. tapi kalau anaknya? Lah anaknya jangan satu, ini tiga. Oh, iya, Satu 3. Lady Hanifa. Yang kedua itu nonton saya nih. Tadi saya bikin Oke. grogi juga ditonton sama anaknya. Biasanya kan kalau nonton dia bilang, "Pah, minta adik lagi." Waduh. Dan adiknya lagi nih, ini adiknya lagi. Ini adiknya lagi lah. Ini yang ketiga. Terus saya dari sarjana, bukan sarjana bahasa Inggris tapi sarjana psikologi, Oke. kepemimpinan konseling PK. Jadi S1-nya saya, SPD-nya saya konseling bukan bahasa Inggris. Ini yang aneh. Makanya saya menciptakan wisata edukasi itu yang beda dengan apa yang sudah ada destinasi yang ada. Oke. Selama ini kalau orang menciptakan destinasi wisata, ada tamu datang pengen study tour, tapi tournya saja, tapi studinya nggak ada. Oh, Inilah solusinya Mbak. Jadi biar nggak masuk neraka, karena nggak membohongin gitu loh. Ya study ya tour gitu ya, ada studinya, ada tournya gitu loh Mbak. Oke. Maka program wisata edukasi itu kita buka dari yang program setengah hari Mbak. Dari anak TK Mbak, dari PAUD sampai sarjana, bahkan dari UGM tuh, dari BK juga itu staff-staffnya sama mahasiswanya itu diajak ke sini sampai 7 angkatan. Dari Kementerian Keuangan itu sampai 32 angkatan. Nah,
Dari situ kita melihatnya bahwa ini betul peluang bagus mereka. Karena apa? Mereka tidak hanya wisata saja, tapi ada edukasinya. Oke. Mungkin Mbak Sari agak penasaran ya, edukasinya kayak apa gitu. Iya, Kan. Apalagi bahasa itu kan, waduh, aku di sekolah udah pusing, udah stres, nggak mau lagi lah untuk belajar bahasa Inggris kan gitu kan. Iya. Nah, ini jangan disamakan. Nanti dari desa bahasanya ini kita ambil sebagai fun. Karena kita lebih banyak mengajarkan conversation. Contoh nanti ini halo Mas Gojali. Suaramu mana? Halo. Boleh lebih keras. Nah gitu. Ini kalian contoh cara belajarnya. Cara menghafal 16 tenses. Mbak saya udah hafal belum 16 tenses? Kalau saya suruh nyebutin paling simple present. Udah lupa juga. Ada lupa masih gitu. Ya, atas, bawah, kanan, kiri. Nah ini adik ini yang udah saya bagaimana cara menerapkan atau mendapatkan materi bahasa ala wisata edukasi di Bahasa. Pengen lihat nggak? Boleh. Oke. Can you help me to mention the 16 tenses? Oke. But please speak harder. Lebih. Oke. 1, 2, 3 go. Simple present, simple past, simple future, simple past future. Present continuous, past continuous, future continuous, past future continuous. Present perfect, past perfect, future perfect, past future perfect. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, past future perfect continuous. Loh. Keren kan? Wow, kita kasih tepuk tangan dulu. Ini anak kecil ada hafal 16 tenses. Wow. Ini nggak butuh lama kalau di sini yang 10 hari itu. Kalau yang setengah hari diajari itu paling cuma 20 menit. Wow, 20 menit. Nah sudah hafal karena dengan gerakan tangan, Mbak. Oh. Kalau di sekolah itu kan belajarnya tuh kadang udah lulus S1, S2, bahkan sarjana bahasa Indonesia nggak tahu. Iya. Coba sebutin 16 tenses. Simple present, present continuous. Lu lihat kanan kiri, lihat atas seperti ini. Ini enggak gerakan tangan. Oh. Bedanya begitu. Ada banyak lagi coba. Coba kalau mau adjektif kata sifat. I am happy, you are happy. Coba 1, 2, 3 go. I am happy, you are happy. Gerakan tangannya mana? Ada gerakan tangan dong. Coba. I am Lihat. happy, you are happy. We are happy, they are happy. He is happy, she is happy. He is happy, she is happy. Coba happy kan senang. Dikasih haus, thirsty. Coba 1, 2, 3 go. I am thirsty, you are thirsty. We are thirsty, they are thirsty. He is thirsty, she is thirsty. He is thirsty, she is thirsty. Oke, sekarang crazy, gila. Coba 1, 2, 3 go. I am crazy, you are crazy. Gila. We are crazy, they are crazy. He is crazy, she is crazy. He is crazy, she is crazy. Itu Mbak. Jadi kata sifat pun dengan gerakan tangan sehingga mereka nggak usah mikir orang pertama itu I gunakan to be am, orang kedua you, orang kedua jamak we and they, gunakan are, orang ketiga he and she, gunakan is. Stres nggak? Iya. Ini tadi stres nggak? Enggak, kayak kelihatan senang gitu ya. Seneng. Tapi he tetap is, you tetap are, we tetap are, I tetap am. Jadi nggak merubah dalam struktur grammarnya Mbak. Wow. Nah inilah Wow, cara keren kita sekali. untuk mendidik mereka bahwa study tour atau wisata edukasi itu studinya tidak bikin susah, Oke. bikin senang. Iya. Yang tadinya lama itu waktu bertahun-tahun ini cukup dengan menit saja. Oke. Mungkin Itu begitu Mbak wisata edukasi itu Mbak. dan ini juga yang membedakan dengan wisata edukasi yang lainnya seperti itu ya, Mr. Hani. Kalau menurut saya tidak hanya membedakan itu satu-satunya di Indonesia. Wow. Bahkan keren. mungkin satu-satunya di dunia. Ini udah kita ciptakan. Oh, oke. Udah ke Haki, Kemenkumham, semua Wow. metode kita daftarkan karena yang menentukan kita sendiri. Kenapa? Ketika dulu saya mengajar teman-teman dari warga sekitar, ketika ada kesulitan, Mbak, saya tuh malamnya harus berpikir bagaimana yang sulit jadi mudah, Oke. yang lama jadi cepat. Jadi yang bikin stres jadi menyenangkan gitu loh. Sehingga bahasa Inggris jangan samakan. Mbak saya mau tanya Mbak. Dari- Aduh, jangan yang susah-susah dong. Enggak lah harus tanya ini. Berarti bisa. Dulu televisi itu ketika tahun 70 berwarna atau enggak? Enggak, Enggak ya. enggak. Terus kalau yang tahun 70 itu TV itu slim atau pakai tabung? Pakai tabung. Yakin? Ada enggak waktu tahun 70 itu pakai yang slim? Yang full color yang slim? Kayaknya enggak ada ya. Kayak enggak ada ya? Iya. Enggak. Berapa persen enggak adanya kira-kira? Aduh. Nggak tahu juga soalnya tahun menurut 70 Anda. Ya. belum lahir nih. Ya makanya belum lahir. Udah lahir aja kira-kira udah ada belum? TV yang slim yang Hmm, full color. Waktu kecil Kemungkinannya nggak ada. nggak ada lah.
Anggaplah tahun 60 wis. Tahun 60 lebih gak ada lagi kan. Aha. Lah bahasa Inggris itu diciptakan sekitar 100-200 tahun yang lalu. Aha. 100-200 tahun yang lalu. Subjek, predikat, objek. Mhm. Mhm. Kenapa saat ini kita tidak ada perubahan? Nah, maka saya ciptakan yang full color dengan slim sehingga orang sangat menikmati dalam belajarnya. Contohnya Oke. begitu, Mbak. Pertanyaannya nggak sulit kan tadi? Enggak, Iya, hanya kirain mau perumpamaan ditanyain saya. bahasa Inggris juga. Jangan, kalau nggak bidangnya nggak bagus, nggak boleh gitu Mbak Saria. Oke. Itu ya, jadi pertanyaannya nggak sulit dan Mbak Sari tidak punya beban dan nggak dendam sama saya kan? Enggak ada ya sahabat bilang ya. Iya. Oke, by the way, Oh, paket untuk bahasa Inggris beda ngomong-ngomong. ya sedikit-sedikit lah. Takut saya. Saya lebih takut sama Mr. Hani nih. Oke, gitu. Oke, paket-paket yang ditawarkan di sini, ini apa aja sih Mr. Hani? Apakah hanya cuman berfokus pada edukasi wisata di bahasa Inggris saja atau yang lain ada seperti itu? Untuk yang paket wisata edukasi ini kita jual yang paling termurah dan paling cepat, paling short time-nya itu 3 jam. Itu namanya edutainment atau outing class. Jadi mereka datang disambut dengan perkusi angklung, juga bisa fokus, bisa joget, bisa karaokean bersama dengan vokalis dan pemain angklung kita. Setelah itu nanti mereka akan dikasih sedikit biar fokus lagi, yaitu sulap-sulap kecil. Bagaimana buku dibuka dengan warna putih semua, tahu-tahu dibuka kedua langsung warna ada gambarnya warna hitam semua. Dibuka lagi ternyata gambarnya dari full color, itu kan sedikit. Jadi itu menandakan tentang nothing is easy but nothing is impossible. Wih. Tidak ada sesuatu yang mudah, tapi nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Oke. Jadi everything is okay lah. Oke. Jadi bahasanya juga begitu. Kalau di sekolah udah bertahun-tahun nggak bisa, datang ke sini. Nothing is easy but nothing is impossible. Nah, gitu. Wow, Jadi keren ya. saya itu nanti mereka kita ajari tentang fun game. Kita ada banyak pilihan, ada 20 fun game, ada dengan sarung, ada dengan bola, dan lain sebagainya. Tergantung dengan permintaan dari sekolahan. Oke. Karena kita akan buka dari anak TK sampai dewasa. Nah, ketika mereka anak-anak, ya fun game-nya yang sesuai dengan anak-anak. Kalau yang dewasa, ya dewasa. Kalau yang dosen, ya yang dosen. Nah, setelah itu nanti kita sound of angklung Borobudur. Jadi semua peserta akan dikasih angklung satu-satu, megang satu. Beda nada. Nah, nanti ada instruksi dari nada satu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do tinggi mana. Nah, satu tinggi, udah semua dicoba, nanti jadilah satu irama. Walaupun mereka itu baru sekali memegang itu kadang sudah jadi irama, jadi satu lagu. Yang memainkan mereka dengan cara apa? Instruktur kami mengarahkan dengan lambang-lambangnya angklung yang harus dibunyikan. Setelah itu baru nanti kita buat bersama, nanti ada sulap panggung. Nah, sulap panggung itu kalau anak-anak juga sendiri nggak boleh pakai topeng yang menakutkan karena udah takut jadi tambah takut lagi, Mbak. Kalau saya sekarang takut dengan Mbak E karena Aduh, jangan dong. ya karena Mbak E udah pintar bahasa Inggris. Jangan gitu. Pak Mr. Begitu Hani ya. itu. Nah, ini nanti beda lagi. Jadi kita konsep itu semuanya diset dengan kebutuhan, Mbak. Oke. Sampai 1 hari full bisa juga. Jadi nanti bisa juga dia akan di sini terus, ada juga yang pengen praktek ke Candi Borobudur. Setelah di sini kita bekali bagaimana agar mereka nggak ditolak ketika ketemu sama turis asing pengen ngobrol, tapi nggak ditolak, Mbak. Karena rata-rata turis asing itu kalau nggak kenal nolak. Harus how to practice with foreign. Nah, jadi harus tahu bagaimana cara praktek dengan turis asing. Kalau nggak tahu ditolak, go ABC, pergi saya sibuk. Jadi don't disturb them, jangan ganggu mereka. Itu salah satu keistimewaan sehingga siswa-siswa atau sekolah-sekolah yang ingin praktek ke candi, ingin lancar ketika praktek dengan turis asing, ingin tidak ditolak, mampir dulu ke desa bahasa. Oke. Itu yang satu. Ada juga yang sesuai kebutuhan mereka, ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah, kalau liburan seperti ini 7 hari sama 10 hari. Oke. Ini liburan panjangan ini. Ini ada banyak, sekitar 50 lebih, ada rombongan juga tuh. Jadi mereka itu belajar bahasa Inggris full dari pagi sampai sore. Apa nggak stres di sekolah nanti 1 jam setengah udah stres? Beda, Mbak. Capek iya, tapi kalau stres enggak, karena menyenangkan. Contoh ini, contoh cara belajarnya boleh ya? Mau nggak? Mr. Gojali, can you give me the example Mr. mention the 16 sentences with the auxiliary?
Okay, 16 tenses with auxiliary. Okay, 1, 2, 3, go. Simple present kata bantunya do does. Simple past kata bantunya did. Simple future kata bantunya shall will. Simple past future kata bantunya should would. Present continuous kata bantunya am are is. Past continuous kata bantunya was were. Future continuous kata bantunya shall be will be. Past future continuous kata bantunya should be would be. Stop. Kalau 16 tenses nanti bisa sampai maghrib nanti. Makasih ya. Saking semangatnya Iya. juga ya. Iya, tapi penonton nanti kalau pengen lebih komplit bisa gitu. Itu cara belajar itu diajarin. Jadi nggak butuh waktu lama. Nggak nyampe jam-jaman seperti itu. Karena nanti akan ada lagi yang lain. Nah, nanti kita akan praktekkan lagi hal-hal lain gitu ya. Saya kira itu contoh dari Mbak. Wow, penasaran sekali gimana cara metodenya itu seperti apa lagi ya, Mr. Iya. Hani dan juga sahabat Gemilang tentunya. Tapi kita break sejenak, Begitu Mr. ya? Hani. Siap. Aha. Untuk Anda sahabat Gemilang tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Enggak dong, untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis. Alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata Mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku.
Sahabat Gemilang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak mulai berlaku 3 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang akan dikenakan opsen dengan tarif sebesar 66% dikalikan jumlah pajak terutang. PKB dan BBNKB merupakan pajak yang akan disetor ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB akan disetor ke pemerintah Kabupaten Magelang yang pembayarannya dilakukan bersamaan di kantor Samsat Mungkit Kabupaten Magelang. Jadi, dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, sama halnya ikut berpartisipasi, membangun dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Magelang. Ayo, segera lunasi pajak kendaraanmu. Wani numpai, wani majeki, Magelang semakin gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke Sobat Gemilang, masih terus barengan Kalista Sari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh spesial destinasi wisata yang kali ini berada di Desa Bahasa dan Kampung Inggris Borobudur yang berada di Dusun Paraan, Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Dan masih bersama kami ada narasumber, tak lain tak bukan adalah Mr. Hani sebagai owner Desa Bahasa. Mr. Hani, Siap. kita lanjut lagi dong. Boleh. Oke. Sampai pagi juga boleh kalau asal suaminya boleh. Jangan, saya nggak kuat. Oke. Mr. Hani, tadi kan pembelajaran di sini ada beberapa hari seperti Iya. itu ya. Nah, wisatawan ini untuk tinggalnya di beberapa hari itu, ini di mana sih dok, Mr. Hani? Apakah di homestay di luar atau dari pihak Mr. Hani sendiri menyediakan itu semua? Oke. Kita ada program yang 7 hari. Tapi yang 7 hari itu datang ke sini pagi, pulang sore. Oke. Jadi nggak ada nginap. Itu yang program liburan, Mbak. Kalau yang 10 hari nginap. Nah, nginapnya itu kita ada asrama yang satu kamar bisa untuk 22 orang. Satu, ya bisa laki-laki semua, perempuan semua. Terus ada lagi asrama yang untuk 8 orang. Terus akhirnya juga ada yang VIP. Jadi sekelas seperti di hotel, ada AC, ada apa itu kamar mandi di dalam, terus ada televisi, water heater gitu. Jadi karena apa? Karena dulu ketika kita mengkondisikan itu di rumah warga kita suruh bikin homestay yang ada AC-nya, ternyata mereka tidak berkenan. Dan termasuk di rumah warga, Mbak. Jadi di rumah warga itu kita udah ada sekitar 44 kamar yang kerjasama dengan kita. Oke. Jadi kita insya Allah tidak kekurangan ketika banyak tamu. Ya, paling nggak setiap angkatan itu ada 250 lah maksimal. Kalau di atas 250 kemungkinan baru kita overstay. Kita dulu seringnya kita kerjasama dengan hotel-hotel di sekitar Borobudur. Jadi tapi ada juga yang pengen ke Artos, ke Atria, gitu. Kita kerjasama sehingga antar jemput mereka juga nginepnya di mereka juga. Tapi itu bagi mereka yang berduit dan udah nggak bisa di tempat yang sekitar sini. Karena kalau yang paling banyak itu rata-rata Desember, Mbak. Liburan Desember itu banyak sekali. Bahkan dulu sebelum COVID itu kalau mau ikut liburan wisata edukasi di Desa Bahasa harus inden 1 bulan 2 bulan sebelumnya. Wow. Kalau nggak inden nggak akan dapat karena kamarnya itu sama kelasnya. Dulu belum ada hallnya itu. Makanya kita bikin hall yang luas itu karena kalau pas liburan terlalu banyak. Jadi kita kasihan juga mereka udah karena itu solusi bagaimana agar anak-anak itu di rumah nggak banyak main HP. Selama ini kalau liburan itu kan banyak main HP. Jadi kasihan mereka. Jadi kenapa saya katakan begitu? Karena kalau mereka tiap hari dari pagi, siang, sore, malam main HP, lah udah lama di pondok, udah lama di sekolahan, boarding school, akhirnya hancur hanya karena terlalu banyak main HP. Ini salah satunya mereka kirim ke sini, mereka tidak pada main HP tapi juga pintar bahasa Inggris. Dan menurut saya kasih tahu juga Mbak, rata-rata konteks di sini dalam pembelajaran yaitu sistemnya conversation.
lebih banyak ke Inggris aktif. Oke. Jadi nggak banyak teorinya, lebih banyak ke prakteknya. Mhm, mhm. 95% praktek. Oke. Begitu Mbak. Kira-kira. Oke. Nah, yang melatar belakangi atau dulu merintis usaha edukasi bahasa Inggris ini seperti apa sih, Mr. Hani? Waktu merintis mengawali wisata edukasi desa bahasa ini. Mhm. Nah, sebenarnya awal mula kita desa bahasa dulu Mbak. Oke. Wisata edukasi belum ada. Oh. Dari tahun 98, udah lama Mbak, 98 belum lahir ya? Udah. Oh sudah. Jadi 70 belum lahir ya? Belum. Sekarang 98 udah lahir. Udah. Tapi kan kalau belum lahir juga. Udah. 98 itu kita Hmm. ngajarin, karena saya waktu itu udah di Asongan Borobudur sama guide freelance di Borobudur. Mhm. Jadi kalau waktu nganggur itu maneman, karena dengan bahasa saya yang sederhana, saya bisa cari duit. Bahkan cari Oke. dolar. Mhm. Jadi kalau satu hari cari uang 100.000 tahun itu kecil sekali. Bahkan bisa dapat 1 juta ketika turisnya banyak. Wow. Apalagi ada kapal pesiar. Nah, itu kan belum banyak penjualnya. Dulu itu lebih banyak turisnya daripada penjual. Kalau sekarang banyak penjualnya daripada turisnya. Oke. Nah, ketika itu saya ngajari teman-teman anak muda, warga sekitar kalau malam hari, kalau anak-anak itu sore, nah, itu berjalan lama. Nah, saat itu saya ingin mengajarkan kepada mereka karena mereka kalau bisa bahasa Inggris mudah untuk cari kerjaan. Mhm. Yang kedua, mudah untuk bekerja di sekitar Candi Borobudur Mhm. sebagai asongan dan lain sebagainya, Mhm. sebagai guide dan lain sebagainya. Mhm. Dan kalau mencari karyawan sebagai karyawan hotel akan lebih mudah kalau mereka bisa bahasa Inggris. Mhm. Itu waktu awal. Tapi lama kelamaan makin banyak sekitar 400 peserta gratisan. Akhirnya kita butuh asisten. Asistennya nggak mungkin di gratis, harus bayar. Baru setelah itu kita mencoba untuk tahun 2013 itu saya mencoba untuk wisata edukasi. Mhm. Jadi 1 hari belajar bahasa Inggris, setengah hari wisata. Bikin waktu itu tour de village. 1 hari belajar bahasa Inggris, hari keduanya yaitu bikin gerabah. Setengah hari belajar bahasa Inggris, hari ketiga terus akhirnya bikin batik. Jadi ada wisata, belajar. Hari keempat belajar, terus nanti tour de city. Jadi ke mall, ke Artos. Jadi kita belanja in English. Terus Oke. nanti praktek dengan turis asing Mhm. ke Candi Borobudur. Nanti terakhir rafting. Oke. Jadi kita 6 hari itu atau 7 hari itu nggak begitu duduk di sini saja. Mhm. Tapi ada wisata edukasi gitu. Tapi saat ini sekarang banyak orang yang nggak milih. Oh, kenapa itu? Karena ya di samping mahal kan. Karena wisata rafting segala macam, VW, jeep itu kan juga butuh biaya sangat tinggi. Mhm. 3,5 juta kan wisata edukasi hanya 6 hari. Nah, mereka lebih suka mengambil yang 10 hari. Mhm. Yang cuma ke Candi Borobudur, lainnya belajar. Oke. Dan mereka lebih senang, bahkan kalau udah hari ke-11 itu nggak mau pulang. Wow. Ya, itu yang Itu seperti itu terkesima. bisa perpanjang seperti itu apa tidak? Bisa juga, karena belajar sangat menyenangkan, Mbak. Oke. Coba, Mr. Ghazali, Mhm. can you give me the example cara belajarnya Mama simple present dengan question word? Contohnya, kata bantunya study. Oke, coba. 1, 2, 3, go. Do you study English in Desa Bahasa every day? Yes, I study English in Desa Bahasa every day. What do you study in Desa Bahasa every day? I study English in Desa Bahasa every day. Where do you study English in? Yes, every day. I study English in Desa Bahasa every day. When do you study English in Desa Bahasa? I study English in Desa Bahasa every day. What time do you study English in Desa Bahasa every day? I study English in Desa Bahasa every day at 7 p.m. How often do you study English in Desa Bahasa every day? I study English every day twice week. Who study English in Desa Bahasa every day? We study English in Desa Bahasa every day. Repeat again about the who. Who studies or study? Who studies English in Desa Bahasa every day? We study English in Desa Bahasa every day. Ya, begitu Mbak. Wow, menyenangkan ya. Jadi Mhm. kita akan ajari bagaimana cara bertanya dengan question word, tapi dijawab dengan sendiri. Ketika adik ini udah bisa begitu cara buat kalimat, akan mudah untuk ngomong bahasa Inggris. Tinggal vocabnya mau nambah berapa terserah dia. Tapi fundamental atau pondasinya awal udah kuat gitu loh. Contoh ini,
tadi kita ganti apa ya kira-kira? Kalau kita ganti speak English, berani nggak? Tadi kan do you study English? Coba 1, 2, 3 go. Do you speak English in Desa Bahasa every day? Yes, I speak English in Desa Bahasa every day. What do you speak in Desa Bahasa every day? I speak English in Desa Bahasa every day. Stop. Nah, begitu Mbak. Jadi anak ini akan menghafalkan, akan mempraktekkan, hanya mengganti kata kerjanya. Tapi semua kalimat sudah bisa, sehingga itu namanya membuat kalimat. Kalau sudah bisa membuat kalimat, bisa udah lancar, udah grammarnya tadi dia bilang pertama kali who study English every day, terus saya suruh ngulang, dia bilang who studies English. Nah, karena harus kasih S kalau who itu. Ini mudah. Tapi kalau di sekolahan kan enggak, harus pakai rumus-rumus. Nah, udah ngapalin rumusnya sendiri, udah cara mengetahui rumusnya sendiri, memahamkan rumusnya sendiri, meletakkan rumusnya di mana sendiri, udah artinya sendiri. Akhirnya yang dipikir banyak macam. Kalau ini kan langsung nirukan, praktekkan, tiru, praktek, tiru, praktek, tiru, praktekkan begitu. Nah, nanti kita akan fondasikan dengan beberapa tenses, Mbak. Tadi kan simple present, sekarang simple past. Kata bantunya did kan gitu. Oke. Kata bantunya do. Kata bantunya do, simple past tapi kata kerjanya do. Mengerjakan. Did you do my homework in Desa Bahasa yesterday? Yes, I did my homework in Desa Bahasa every day. What did you do your homework Yes. in Desa Bahasa every day? I did my homework in Desa Bahasa every day. Stop. Jadi did ini udah dikasih kelas agak advance. Jadi do sebagai kata kerja, do sebagai kata bantu. Tak campur sama ini. Nah, adik ini walaupun masih SD kelas 6 tapi udah bisa, kenapa? Cara kita ngajarkan dengan tenses. Jadi simple past itu kan mama apa Anda mengerjakan apa kemarin? What did you do yesterday? Saya mengerjakan PR saya kemarin. I did my homework yesterday. Jadi did-nya bukan sebagai did kata bantu tapi sebagai do, did, dan bentuk kedua. Ini udah bisa. Nah, sekarang coba kalau simple future. Simple future kata bantunya apa? Shall will. Sama, masih dengan question buat 1, 2, 3 go. Will you do my homework in Desa Bahasa tomorrow? Yes, I shall my homework. Yes, I shall do my homework in Desa Bahasa tomorrow. What will you do in Desa Bahasa tomorrow? I shall my homework in Desa Bahasa tomorrow. Where will you do your homework tomorrow? I shall my homework in Desa Bahasa tomorrow. Stop. Nah. Stop. Ini dia udah mikir, Mbak. Kalau what itu kan apa? My homework. Jangan sampai dia bilang what do you do my homework tomorrow atau what will you do my homework tomorrow. Itu nggak boleh tomorrow disebutin. Ini yang mereka harus berpikir ya. Dan dia udah bisa. Terus di mana kamu akan belajar, di mana kamu akan mengerjakan PR kamu. Nah, biasanya nggak boleh disebut. Jadi where will you do your homework tomorrow atau in Desa Bahasa itu in Desa Bahasa nggak boleh disebut. Nah, ini yang nanti karena jawabannya in Desa Bahasa. Anak ini udah kita ajari bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan tapi ada jawabannya. Begitu, Mbak. Jadi anak sekelas SD sudah bisa menerapkan materi-materi sekolah kuliahan. Wow. Nah, jadi ini harusnya anak SD nggak bisa seperti ini. Harusnya seperti anak kuliahan itu. Wow. Jadi begitu, Mbak. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu Oke. buat Mr. Gozali ya. Ghazali Al-Asy'ari. Oke, Mr. Hani, dampak dari keberadaan wisata edukasi Desa Bahasa ini sendiri terhadap masyarakat atau mungkin wisata lain yang ada di dekat-dekat dari wisata edukasi Desa Bahasa dan Kampung Inggris Borobudur ini sendiri seperti apa? Dampaknya ya sangat bagus.
Satu, banyak kita merekrut tenaga kerja kan. Kan dapat positif. Coba pemerintah bikin tenaga kerja 10 orang aja lah. Udah stres sebenarnya. Apalagi 20 lah ini. Dan yang kedua jelas kita ada perputaran uang di sekitar kita. Itu udah luar biasa lagi. Baik tahu sendiri kan ini tempatnya bagaimana di pojok. Bahasa kasarnya kucing aja nggak bisa hidup di sini kan. Tapi kenapa bisa hidup saat ini? Itu kan dapat yang positif juga. Artinya bahwa kondisi area yang tidak produktif jadi satu produktif. Terus masyarakat juga banyak yang juga. Cuma kalau masyarakat sekitar Magelang lebih banyak mengisi libur yang 7 hari ini sama yang 4 bulan. Kalau yang reguler yang 4 bulan, tapi kan 10 hari jarang. Karena memang itu dibutuhkan orang-orang yang jauh yang ingin cepat belajar bahasa Inggrisnya, nggak punya banyak waktu, tapi agak sedikit mahal karena itu super service-nya all. Oke. Begitu Mbak. Oke, baik. Kita akan lanjut nanti, Mr. Hani. Oh begitu ya? Yes. Tetap ditahan juga ini? Iya dong. Oke, siap. Kan ada yang lewat dulu. Boleh. Oke, kita break sejenak, sahabat Gemilang. Untuk Anda tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi. Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang.
Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Oke Sobat Gemilang, masih terus Kalista Absari yang menemani Anda di Jamus Gemilang kali ini spesial destinasi wisata. Dan kali ini Kalista Absari berada di wisata edukasi Desa Bahasa dan Kampung Inggris Borobudur yang berada di Dusun Paraan, Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Kalau kira-kira dari Candi Borobudur itu sekitar 2-3 km. Dan Sobat Gemilang masih terus bersama kami, narasumber dan juga sekaligus owner dari wisata Desa Bahasa dan Kampung Inggris Borobudur ini ada Mr. Hani Sutresno. Mr. Hani. Siap, masih setia menemani. Iya dong, harus dong. Kalau enggak Iya. Kalista sendirian dong. Betul sekali. Tapi di ya. sini juga rame ya, Ha-ha. Mr. Hani. Wow, ini bisa dijelaskan Mr. Hani. Ini apa sih? Itu ada anak-anak yang lagi pegang buku dan lagi mungkin mau conversation atau apa ini, Dok? Mr. Hani? Gini Mbak Sari, kebetulan, sorry, batuknya kabur. Oke. Maaf penonton, ini Aha. ini memang batuk ya. Jadi kebetulan ini liburan Mbak. Aha. Nah liburan ini banyak peserta yang mengambil 10 hari. Oke. Ada juga yang 7 hari. Mhm. Nah mereka itu masuknya tanggal 25, berarti sekarang tanggal berapa? 26. Berarti Iya. kemarin. Mhm. Mereka datang kemarin, ngisi liburan, tadi yang saya ceritakan di awal. Mhm. Mereka itu kadang-kadang orang tuanya itu melihat liburan sekolah itu di rumah cuma main HP saja. Mhm. Maka mereka dititipkan di sini selama 10 hari. Nah, Oke. mereka pada belajar selama 10 hari sehingga mengurangi untuk bermainnya HP. Mhm. Nah ini waktu kesini mereka praktek cacis-cus. Nanti setelah cacis-cus mereka akan praktek itu yang ada di banner-banner itu. Jadi ada the map atau direction, ada counting, ada coordinate number, ada about the press dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita praktekkan. Tapi mereka sebelum itu harus lancar dulu vocabnya. Oke. Jadi ketika mereka mau praktek tapi belum punya vocab, itu kesulitan sekali Mbak. Maka biar kesulitannya nggak ada, mereka dikasih yang namanya cacis-cus. Oke. Begitu Mbak. Aha. Oke, Mr. Hani, dulu itu kan Mr. Hani membangun Desa Bahasa ini yang berbeda dari pembelajaran yang ada di sekolah Ya, pastinya. Nah, yang membedakan pelajaran edukasi di Kampung Inggris ini sendiri dengan yang ada di sekolahan sebenarnya apa sih? Sebenarnya tujuannya sama, Mhm. pinter bahasa Inggris. Mhm. Cuma dari kami
observasi kami bahwa di sekolah itu butuh waktu lama, Mbak. Karena pakai subjek, predikat, objek. Nah, kita langsung praktek. Karena di sini di desa bahasa di kampung Inggris baru-baru nggak ada whiteboard atau blackboard. Nggak ada papan tulis. Jadi belajarnya gerakan tangan itu yang paling banyak digunakan. Dan ngobrol seperti cacicus ini. Nah, nanti baru lagi yang praktek dengan banner-banner. Sehingga nggak ada yang namanya mereka itu belajar di depan papan tulis atau blackboard atau whiteboard. Itu salah satu perbedaan ke kita. Tapi kalau tujuannya sama, master atau mastering English. Dan kita lebih banyak ke conversation, Mbak. Karena mereka di sekolah udah diajari tentang subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya. Biar mereka tidak bosan dan mereka punya cara tersendiri, yaitu kita kondisikan dengan moving hands atau hands movement. Jadi cara gerakan tangan ini akan mempermudah mereka untuk menguasai bahasa Inggris, Pak. Dan alhamdulillah kami walaupun promosinya nggak besar-besaran, tapi peserta selalu banyak. Wow. Ya, ini karena apa? Dari mulut ke mulut. Ya, dari tahun 98 sampai sekarang itu kan udah lama, Mbak. Iya. Wow, keren sekali ya. Amin ya. Terus kalau cara atau Mr. Hani sendiri menjaga kualitas dari pengajaran dan juga lingkungan belajar di desa bahasa ini seperti apa? Wow, ini pertanyaan sangat bagus yang jarang ditanyakan ini. Wow. Ya, terima kasih Mbak Sari. Jadi kami itu dulu pernah mencoba dengan pengajar itu kita ambilkan dari para sarjana-sarjana. Ya udah lulusan S1 bahasa Inggris. Tapi ternyata ketika mereka kita rekrut, kita suruh kasih siswa anggaplah 50, ternyata 3 bulan ke depan cuma tinggal 5 atau 2. Kalau dikasih yang program 10 hari habis pada keluar. Nah, itu yang sering kita praktek, sehingga kami ternyata nggak bisa menjaga kualitasnya karena apa? Ternyata betul. Nah, maka kita mencoba untuk kaderisasi. Orang datang ke sini, yang saya cari orang-orang yang nggak pintar bahasa Inggris, tapi yang sabar. Mereka datang ke sini dari nol, kita ajari bahasa Inggris, setelah bisa bahasa Inggris, kita ajari mengajar. Jadi rata-rata dari anak tamatan SMK, aliyah gitu loh. Ketuan lain malah enggak, karena kita tidak akan mengajarkan orang-orang yang pintar. Kalau pintar itu nggak sabar untuk mengajar. Betul itu. Jadi bukti kami, sehingga kami mengajar mereka yang punya kemauan. Yang dari nol, yang dari minus, gak suka bahasa, jadi guru bahasa Inggris itu banyak sekali. Hampir 90% pengajar di sini yang tidak suka dengan bahasa Inggris awalnya. Wow, itu juga masyarakat yang ada di sekitar sini ya? Yang dari sekitar sini juga orang-orang sekarang Magelang. Kalau di kampung kita batasin, karena kalau cuma kampung sini, sekitar sini, satu kampung itu, ketika ada orang mati mereka izin semua. Yang ngajar siapa? Dulu begitu, dulu orang-orang sekampung akhirnya ketika ada kegiatan di kampung, akhirnya libur semua, akhirnya kita nggak bisa. Kita hanya batasin 2. Lainnya harus dari luar itu. Terus menjaga kualitasnya itu yang penting metodologi. Karena ketika kita merekrut dari orang-orang sarjana yang bukan lulusan dari kami, itu pasti akan merubah metodologi. Nah, metodologi itu nggak boleh dirubah karena itu sangat sulit. Maka harus dijaga. Untuk menjaganya itu dengan cara apa? Dengan cara kita merekrut kaderisasi. Wow. Dan harus dari nol. Dan tidak usah dari yang dari S1 bahasa, tapi dari tamatan aliyah aja. Tamatan SMK saja. Bahkan yang penting saya rasa bisa ngomong dan bisa mendengarkan. Kalau mereka nggak bisa mendengarkan, janganlah. Saya terlalu sulit nanti. Wow. Kalau mereka nggak bisa ngomong, nggak bisa. Yang penting tentang suka nggak sukanya bahasa Inggris nggak usah dipikirkan. Semua staf saya yang ngajarin nggak suka dengan bahasa Inggris. Awalnya loh, Mbak. Sekarang nggak mau. Karena apa? Kalau kita waktu memberikan materi pelajaran mengajar kaderisasi, nanti kalau udah ngajar setahun langsung bonusnya jalan-jalan ke Singapura. Wow, keren ya. Ini Mas, ini tadi asisten kita itu udah Mas Hamid ini. Udah berapa kali ke Singapura? 1. Malaysia? Oh, belum ya. Kalau Master itu udah 2 kali ya. Jadi Master kemarin ada 4. Yang ngajar ini semua udah pada ke Singapura. Wow, saya boleh daftar nggak nih? Nggak boleh, asal ngajar di sini. Kalau ngajarnya sama Mas Dharma nggak, Mas Dharma udah kaya. Dia sekali nari udah bisa untuk beli Singapura. Wow. Ya keren nggak? Sekali nari bisa untuk beli Singapura loh. Saya harus kumpul-kumpul dulu gitu. Nanti rencana tahun 2025 atau 2006 itu kita ngajak 4 orang lagi karena kemarin ada kaderisasi 4. Oke, dibuka untuk umum juga ya? Oh, enggak lah, untuk bonus karena
pesawat gratis, hotel gratis, Wow, keren. destinasi gratis, uang saku. Kadang-kadang mereka udah semuanya udah beli oleh-oleh, tambah dapat uang dolar Singapura lagi. Wow, keren sekali. Sampai kadang-kadang anaknya itu bilang, Pak, kalau ditanya sama kakak saya, gimana? Mbak, saya didaftarin. Jadi kakak-kakaknya dia itu yang ke Singapura minta didaftarin, tidak bisa lah. Artinya kita memang untuk penghargaan gitu. Makanya yang udah 5 tahun ke atas di kami kita ada namanya pensiun. Dana pensiun. Itu kita harapkan dana pensiun sekitar 500 sampai 8 miliar. Wow. 500 juta sampai 8 miliar. Jadi tergantung dengan kegigihan mereka juga. Dan harus ada karena makin tua kan mereka makin banyak butuh dana. Itu yang kita ini kan. Makanya kami di sini kalau merekrut karyawan agak ketat. Magang dulu. Orang yang ngayelan enggak, kalau ngayelan enggak pernah saya sambil. Karena enggak bisa, Mbak. Kalau ngayelan itu sok pinter. Nah, sok pinter berarti enggak pinter, Mbak. Karena sok pinter. Nah, sok bodoh malah pinter, Mbak. Nah, itulah yang harus kita pegang. Jadi kami ingin kaderisasi yang tidak harus lulusan S1 tapi cukup dengan tamatan SMK atau aliyah. Oke, siap. Oke, Mr. Hani, target ke depan desa bahasa dan kampung Inggris ini pengen seperti apa sih? Kalau target itu sama dengan visi misi kami bahwa kami ingin metode yang mudah, cepat dan menyenangkan ini bisa dirasakan, bisa dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia. Jangan belajar seperti di tempat-tempat kursus yang sudah ada selama ini terlalu sulit dan terlalu lama. Kadang-kadang butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang butuh waktu 15 tahun. Hanya untuk menguasai bahasa Inggris kok 15 tahun. Itu namanya penjajahan itu. Cukup sebulan aja, cukup maksimal 4 bulan itu kalau nggak bisa punya waktu. 10 hari aja udah bisa kok. Jadi kami ingin bantu masyarakat di Indonesia itu kalau belajar bahasa Inggris itu mudah, cepat dan menyenangkan. Dan terjangkau, Mbak. Tapi kalau yang ingin cepat dan pas 10 hari agak mahal karena full service. Nah, service itu seperti hotel. Kita nginep sama-sama tidur di Melati sama di Hotel 5 kira-kira sama nggak harganya? Beda dong. Beda, lebih mahal yang mana? Yang Melati atau yang bintang 5? bintang 5 dong. Sama-sama tidurnya kan? Dan begitulah servis. Nah kalau pengen anehnya tinggal belajar, gak usah mikir makan, gak usah mikir tidurnya, gak usah mikirin, nanti udah ada yang ngurusin semuanya. Kalau mereka kurang semangat, nanti ada yang pendampingnya juga. Itu berbeda dari bagaimana. Nanti kalau mereka ketinggalan gak standar, di bawah standar, nanti ada pendampingnya juga. Biar mereka bisa nututin teman-teman yang di atas standar atau yang standar gitu. Wow, keren. Itulah filosofisnya kita gitu loh. Sehingga gak mahal. Kalau dihitung-hitung kita itu paling sekali pertemuan itu bisa cuma 25.000 kok. Bisa juga sampai 12.500 per 90 menit per 1 jam setengah. Kalau dihitung dengan rupiah per 90 menit cuma sekitar 12.500 sampai 25.000. Wow. Berarti kan murah. Iya. Daripada kita jauh-jauh nggak dapat metodologi, dapatnya cuma seperti biasa saja, butuh waktu lama, kosnya berapa, transportasinya berapa. Magelang ada loh, kenapa tidak? Kan begitu Pak Sari. Jangan lupa ke wisata edukasi desa bahasa dan kampung Inggris. Udah hafal Mbak? Udah dong. Sekali, ini masih dulu, jadi jenius ini kategorinya ya. Saya udah 2 kali kesini. Udah 2 kali kesini. Iya. Kalau Mas Dharma kayaknya nggak pernah hafal-hafal itu kenapa ya? Nanti biar dihafalkan lagi. Oh begitu ya? Yes. Bukan karena dia di sini nggak ada duit ya gitu. Enggak, just gitu aja. Ini dia teman saya. Oke, untuk yang terakhir nih Mr. Hani, closing statement untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang tentang wisata edukasi desa bahasa dan kampung Inggris Borobudur ini apa? Monggo sikat saja. Wisata kelinci yang kunjungan singkat yang masuk bayar 20.000 itu sementara kita direnovasi. Kami mohon maaf belum bisa dikunjungi. Nanti kita buka lagi setelah kita siap lagi. Yang kedua yang masih buka yaitu wisata edukasi, yaitu Oteng Kelas, terus Kampus Merdeka itu kita buka. Teman-teman yang merasa selama ini gagal dalam belajar bahasa Inggris, merasa sulit belajar bahasa Inggris, gagal dalam penerapan bilingual, percayakan pada kita. Insya Allah kita bisa bantu. Oke, itu, Mbak. Siap. Baik, terima kasih Mr. Hani Sutresno selaku owner dari Desa Bahasa dan Kampung Inggris Borobudur yang sudah menemani kami kali ini. Siap. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang.
Jagongan lan Musyawarah Spesial Destinasi Wisata. Kali ini berada di Wisata Edukasi Desa Bahasa dan Kampung Inggris Borobudur yang berada di Desa Parakan, Dusun Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Kalista Absari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.